Bisakah iblis mendengar doa kita? Doa adalah berbicara kepada Tuhan, dan seperti percakapan apapun, orang lain mungkin saja mendengar apa yang kita katakan. Jadi mungkin saja iblis dan para setan dapat mendengar doa kita kepada Tuhan. Mereka dapat dan memang menguping doa kita. Tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian utama dari anak-anak Tuhan. Dengan asumsi mereka dapat mendengar doa-doa kita, masih diperdebatkan apakah iblis dan setan secara aktif mendengarkan doa-doa kita. Apapun masalahnya, iblis dan para setan sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mencegah Allah menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dalam kata pengantarnya, untuk The Screwtape Letters, penulis C.S. Lewis memperingatkan tentang dua kesalahan yang sama, tetapi berlawanan yang sering dilakukan orang percaya tentang iblis. Seseorang dapat memiliki keasyikan yang tidak sehat dengannya, atau seseorang dapat menyangkal keberadaannya sama sekali. Kedua asumsi itu salah. Kedua asumsi itu berbahaya, dan iblis senang dengan salah satu dari kesalahan ini. Kita harus memahami bahwa iblis adalah makhluk ciptaan yang diikat dengan sebuah rantai panjang. Ujung lain dari rantai pengikatnya ada di dalam genggaman Tuhan. Ketidaktahuan akan siasat iblis bukanlah kebaikan. 2 Korintus 2 ayat 11, Efesus 6 ayat 10 hingga 18, dan 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9. Tetapi kita dapat memperoleh penghiburan karena mengetahui kehancurannya yang akan datang. Wahyu 20 ayat 10. Beri iblis sesuai haknya, tetapi janganlah kita memberinya lebih dari haknya. Kitab Ayub dalam Perjanjian Lama membuka tabir dan memberi kita wawasan tentang metode iblis. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis juga. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperlihatkan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 1 ayat 6 hingga 12. Iblis adalah makhluk nyata. Dia adalah makhluk ciptaan, tidak setara dengan Tuhan. Iblis, meskipun dia telah memberontak melawan Allah dan sekarang menjadi musuhnya, tetapi berada di bawah otoritas tertinggi Allah. Dia hanya bisa melakukan apa yang Tuhan izinkan. Tuhan memanggil dan iblis diminta untuk menjawab. Kekuatan iblis mengesankan menurut standar manusia, tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan dan keperkasaan pencipta kita yang tidak ada habisnya. Meskipun Ayub 1 tidak secara khusus menyatakan bahwa iblis dapat mendengar doa-doa kita, hal itu menunjukkan bahwa dia mengetahui rahasia percakapan kita dengan Tuhan. Iblis sangat akrab dengan detail kehidupan Ayub. Kita dapat menganggap Ayub telah berada di bawah pengawasan rahasia iblis selama beberapa waktu, dan bahwa iblis mendengar doa-doanya. Apa yang masih belum diketahui adalah seberapa dalam iblis dapat menyelidiki pikiran dan doa batin manusia. Bisakah dia membaca pikiran kita? Tidak. Iblis tidak maha hadir. Ia tidak dapat berada di lebih dari satu tempat pada waktu yang sama. Hanya Tuhan yang maha hadir. Dan hanya Tuhan yang maha tahu. Sementara iblis harus mengandalkan pasukan setannya untuk melakukan perintahnya. Alkitab menunjukkan hanya Tuhan yang mengetahui hati setiap manusia. 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan itu. Tuhan tahu apa yang akan kita katakan sebelum lidah kita mengeluarkan kata-kata, dan sementara pikiran masih merumuskan. Mazmur 139 ayat 4. Yesus
Sebagai Allah yang berinkarnasi, memperlihatkan kualitas ilahi dalam mengetahui pikiran manusia. Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 25 bandingkan dengan Matius 9 ayat 4 dan Yohanes 6 ayat 64. Iblis tidak maha tahu, tetapi kita tidak memiliki rahasia dari Allah. Ibrani 4 ayat 12 hingga 13, Mazmur 139 ayat 2 dan Yeremia 17 ayat 10. Alkitab memang mengajarkan kita bahwa iblis itu kuat. Kemungkinan dia adalah yang tertinggi dari semua malaikat yang jatuh. Karena dia cukup persuasif untuk meyakinkan sepertiga malaikat untuk bergabung dengannya dalam pemberontakannya. Wahyu 12 ayat 4. Bahkan setelah kejatuhan iblis, malaikat Mikael pun tidak berani menghadapinya tanpa bantuan Tuhan. Yudas 1 ayat 9. Satan adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2b. Namun, kekuatan Satan ada batasnya dan membaca pikiran kita tampaknya berada di luar kemampuannya. Dibutuhkan kemahatauan bagi iblis dan para setan untuk membaca pikiran kita yang tidak mereka miliki. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat mengetahui pikiran kita. Namun, iblis dan para setan telah mengamati dan menggoda manusia selama ribuan tahun. Tentunya mereka telah mempelajari beberapa hal tentang kita selama bertahun-tahun, bahkan tanpa kemampuan untuk mengetahui pikiran kita. Mereka dapat menebak dengan baik apa yang kita pikirkan dan kemudian mencoba menggunakannya untuk keuntungan mereka. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk tunduk kepada Allah sebelum kita disuruh untuk melawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Malaikat Gabriel mengetahui doa Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 13. Tetapi Gabriel bertindak atas perintah Tuhan. Tidak jelas apakah Gabriel mendengar doa itu atau Tuhan yang memberitahunya tentang hal itu. Adalah benar bahwa doa-doa umat Allah diumpamakan seperti dupa harum yang naik ke hadapan tahta Allah. Keluaran 30 ayat 1 hingga 10, Mazmur 141 ayat 2, Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur 141 ayat 2. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Wahyu 5 ayat 8. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Wahyu 8 ayat 3. Maka boleh jadi semua doa didengarkan di seluruh tempat kediaman Tuhan, termasuk oleh para malaikat di sana. Apapun masalahnya, informasi yang diketahui Gabriel atau salah satu penghuni surga belum tentu tersedia untuk malaikat yang jatuh. Pada akhirnya, tidak masalah jika Satan dan para pengikutnya dapat mendengar doa kita. Kita dapat berbicara dengan Bapa surgawi kita kapan saja, dan jika iblis sengaja mendengarnya, itu tidak apa-apa. Bapa kita mampu mencapai kehendaknya, tidak peduli apa yang iblis lakukan. Nabi Daniel dikelilingi oleh para musuh fisik dan politik yang mengawasi setiap gerak-geriknya dan apa yang dia lakukan. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Tidak masalah musuh-musuhnya memperhatikan dan mendengarkan. Daniel tetap berdoa.